Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat semuanya, kita jumpa lagi di channel ini. Pada video kali ini kita akan membaca skema sebuah laptop Asus dengan model G752VSK Revision 2.0. Yang akan kita bahas kali ini adalah power sequence. Yang mau kita tunjukkan adalah beberapa level tegangan yang muncul sebelum tombol power ditekan, atau biasa teknisi menyebutnya tegangan always on atau ALW ya. Sahabat semuanya, kali ini pada sesi ini kita akan membaca power sequence dari motherboard ini dengan kondisi yaitu menggunakan charger saja. Jadi pada saat kita melakukan analisa gitu ya, kita biasanya lepas motherboardnya, kita cek menggunakan charger atau power supply saja tanpa baterai. Tegangan apa saja pada motherboard laptop ini yang sudah muncul sebelum tombol power ditekan? Untuk mengetahuinya tentu kita bisa melihatnya di power sequence, seperti yang kita lihat di skema ini. Di sana nanti kita pilih yang AC in mode. Nanti ada juga power sequence untuk yang DC in mode, itu yang pakai baterai. Yang pertama kita harus tahu dulu posisi power switch, signal power switch. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa dengan mudah melihatnya ya. Jadi ketika proses penekanan atau pemencetan tombol power pada laptop itu, kita pencet gitu, umumnya adalah pada saat itu kita sedang mengenolkan tegangan yang sudah ada pada tombol tersebut. Nah, kalau pada power sequence ini kita bisa lihat ada sinyal kotak ke bawah di sini. Sinyal kotak ke bawah ini menunjukkan bahwa tegangannya 0 sesaat. Tentu saja sesaat pada saat kita menekan tombol power ya. Kita lihat dari atas, ini nggak ada yang modelnya seperti ini. Nah, ini berarti mulai tombol power ditekan. Di sini ada kode PWR_SW crash. Ada keterangan dalam kurungnya PWR switch, power switch. Nah, ini menunjukkan tombol power. Jadi mulai munculnya tombol power ditekan itu adalah mulai garis ini. Nah, ini pada saat tombol power ditekan. Sinyalnya ke bawah menunjukkan tegangannya 0. Ketika dilepas lagi, ini naik lagi tegangannya sesuai dengan tegangan yang sebelumnya, biasanya 3 volt. Nah, setelah kita tahu urutan munculnya urutan proses tombol switch ada di garis ini, maka di atas garis ini semuanya adalah always on. Nah, mulai dari ini, mulai PCH_sus ACK crash ini ke atas, semuanya sudah on sebelum tombol power ditekan. Nah, apa saja? Nah, kita akan buka satu-satu ya. Jadi yang pertama, ketika motherboard kita masuki charger atau power supply, itu ada tegangan pertama yang sudah harus muncul, yaitu yang pertama adalah plus 3 VA RTC. Kita cari di motherboard plus 3 VA RTC ini terhubung dengan komponen apa untuk pengecekannya, untuk agar kita bisa melakukan pengecekan tegangan di sana. Tentu tegangannya untuk model untuk poin ini adalah 3 volt ya. Kita bisa coba cari plus 3 VA RTC plus 3 VA_RTC. Dan perlu diketahui sahabat semuanya, tentu saja motherboard Asus model ini gundul ya. Motherboardnya gundul, tidak ada di motherboard itu tidak ada kode komponennya. Nah, bagaimana cara untuk mencarinya? Nah, kita akan coba. Pertama kita cari dulu posisi poin ini. Dia terhubung dengan komponen apa?
kita cari yang terhubung dengan komponen yang komponen itu lebih mudah kita temukan di motherboard karena motherboardnya gundul. Oke, kita akan praktekkan. Kita cari terus. Ini plus 3 VA RTC terhubung ke resistor. Ini juga resistor. Kesulitan kita menemukan resistor kecil ya. Nah, ini terhubung. Nah, ini terhubung ke dioda. Nah, baik, ini plus 3 VRTC terhubung ke dioda D201. Nah, ini kemungkinan lebih mudah dicari. Kenapa? Karena dioda ini salah satu kakinya terhubung ke RTC battery. Ini konektor ke baterai CMOS. Nah, jadi tentu untuk menemukan dioda ini kita cari saja pin nomor 1 dari konektor ini. Nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, piye iki? 1, ini 2, ini 4, ini 3. Diwalik. Baik, kita ikuti skema ya. Ini ada di pin nomor 1 dari konektor baterai CMOS. Kita turut saja, dia nanti ada resistor. Hanya satu resistornya yang dekat dengan konektor. Kemudian resistor ini nanti akan terhubung ke dioda ini. Nah, begitu ditemukan diodanya, kita cari pin yang nomor 3 dari dioda tersebut. Kalau nggak hafal ini dioda ini seperti apa bentuknya, kita bisa cari di internet dengan menggunakan kode seri atau model dari dioda ini, yaitu BAT54CTB. Cari di Google, nanti munculkan image, nanti akan muncul bentuknya dioda ini seperti apa. Cari di motherboard yang dekat dengan konektor ini, konektor baterai CMOS. Nanti pin nomor 3 ini harus sudah muncul tegangan sekitar 3 volt. Baik, sudah temukan ya. Kemudian yang kedua, kita kembali ke power sequence. Tadi plus 3 VA RTC sudah kita temukan, dia terhubung dengan dioda berapa tadi? 2001 ya, di pin nomor 3. Kemudian tegangan apa lagi yang harus muncul sebelum tombol power ditekan? Yang kedua adalah plus 3 VA dan plus 5 VA. Kita cari posisinya. Plus 3 VA. Plus 3 VA saja ya, tidak ada di SW-nya. Jadi kita cari dia akan terhubung ke komponen apa. Itu nanti poin yang kita pakai untuk melakukan pengecekan tegangannya. Plus 3 VA. Nah ini mudah ini ya. Tadi dioda kan sudah ditemukan. Nah, pin nomor 1-nya itu terhubung ke resistor R2060. Nah, ini dioda tadi sudah kita temukan. Kemudian pin nomor 1-nya terhubung ke resistor, sebuah resistor. Kita lihat pin nomor 1 ini terhubung dengan 2 buah resistor. Satunya resistor R2061, di mana pin salah satu resistor ini terhubung ke ground. Nah, temukan dulu yang ini kan lebih mudah. Cari resistor yang terhubung ke pin nomor 1 dari dioda. Kemudian kita temukan tentu 2 resistor ya. Cek salah satu, cari yang terhubung ke ground. Nah, maka ini ditemukan R2061. Maka R yang lainnya, nah itulah di ujung pin satunya ini dia terhubung ke jalur plus 3 VA. Kita bisa melakukan pengecekan tegangan di sana. Atau kalau masih kebingungan, coba kita cari komponen apa yang terhubung dengan plus 3 VA ini yang lebih mudah ditemukan. Nah, ini terhubung kemana ini? Ini ke R2407 lah, terhubung ke BE11. Ini pin dari chipset apa namanya?
VGA yang pinnya ada, kaki-kakinya ada di bawah itu ya. Tentu kesulitan. Kita coba cari yang lain. Nah, ini terhubung ke chipset VGA juga. Kita cari terus sampai kita menemukan komponen yang terhubung dengan jalur ini, yang komponen itu lebih mudah kita temukan. Plus 3 VA. Kalau kesulitan mungkin ini bisa dicoba juga. Jadi plus 3 VA terhubung ke sebuah resistor, yang resistor ini terhubung dengan transistor. Ya, transistornya ini. Nah, ini posisi transistor ini ada di mana? Nah, untuk mencari posisinya, kita bisa cari dulu di internet bentuknya resistor ini. Jadi ini nomor seri dari resistor transistor ini, transistor maksudnya MOSFET ya. Kodenya ini, modelnya. Ini yang di atas ini kode komponennya, yang di bawah ini model MOSFET-nya. Ini kita bisa cari di Google. Kita cari bentuknya seperti apa. Nah, ini ya. Kita cari di internet, ternyata bentuknya seperti ini. Kakinya ada 6, 3 kanan kiri, kemudian ada kodenya K1. Maka cari komponen di motherboard yang ada kodenya K1. Nah, tentu ini akan agak susah jika motherboard ini menggunakan komponen ini dalam jumlah yang lebih dari satu, tentu agak susah. Yang jelas caranya seperti itu. Begitu kita temukan komponennya, kita cari pinnya yang nomor 6, nanti terhubung ke resistor. Lah ini resistor ini terhubung ke plus 3 VA. Kita bisa cek tegangannya di sana. Atau cari terus, nanti begitu ketemu dengan komponen yang lebih mudah ditemukan. Nah, poin di sana itu yang kita pakai untuk pengecekan tegangan ya. Baik sahabat semua ya, kita lanjutkan. Apalagi ini tegangan yang muncul sebelum tombol power ditekan. Sama ya caranya pengecekannya seperti tadi itu. Jadi kita cari komponen yang terhubung dengan kode ini, dengan sinyal dengan kode seperti ini, ACIN OC ini yang kita cari. Kemudian kita cari komponennya yang terhubung, kita cek di sana nanti tegangannya muncul apa belum. Nah, begitu tidak muncul kita bisa eksekusi. Kenapa nggak muncul? Begitu selanjutnya terus dicek DPWR oke, terus sampai yang terakhir kita mau cek ini. Nah, ini PCH SUS ACK. Sampai di sini tegangan ini semuanya harus dalam kondisi normal. Baik, begitu sampai di PWR switch, nah stop. Di sini harus di PWR switch ini, PWR_SW crash ini juga harus ada tegangan, harus muncul tegangan pada saat tidak ditekan, karena di sini ada keterangannya garis ini, dia on, naik ini on, tegangannya muncul, tetap on selama tidak ditekan, dia hanya turun ketika switchnya dipencet. Itu ya. Jadi ini tadi sahabat semuanya beberapa sinyal yang muncul sebelum switch ditekan pada motherboard laptop Asus G752VSK. Ini kode-kode tegangannya ini kalau sedang analisa motherboard ini bisa dicek. Nah, itu nanti harus dalam kondisi normal semua. Caranya seperti itu tadi. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.